Inilah Kabupaten Agam, satu dari 19 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Memiliki luas wilayah sekitar 2.232 km persegi. Kabupaten ini berada sekitar 114 km dari Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Memiliki potensi alam yang sangat luar biasa. Sebuah suguhan alam yang menjadi nadi kehidupan bagi masyarakat yang mayoritas dihuni oleh etnik Minangkabau. Kondisi topografi Kabupaten Agam didominasi daerah pegunungan dan perbukitan yang masih ditutupi hutan lebat. Hutan-hutan di lereng gunung ini selain menjadi suaka bagi berbagai jenis hewan yang dilindungi, juga menjadi cadangan persediaan air bagi daerah yang berada di sekitarnya. Karena potensi airnya yang melimpah, sejak tahun 2010, Kabupaten Agam menjadi salah satu lokasi pilot project Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Pedesaan melalui kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan memanfaatkan tenaga air yang ada untuk menghasilkan sumber energi listrik. Keberlanjutan PLTMH ditentukan dukungan potensi sumber daya alam yang ada, terutama ketersediaan air sungai sebagai sumber energi primer bagi PLTMH. Ketersediaan air sungai sangat tergantung pada kondisi daerah tangkapan air dari hulu sungai tersebut. Lingkungan hidup yang terjaga dan terpelihara akan menjamin kelestarian sumber daya air dan menjamin pasokan energi primer bagi PLTMH baik di musim hujan maupun musim kemarau. Namun, keberadaan Kabupaten Agam sebagai daerah tangkapan air kini mengalami banyak tekanan yang diakibatkan oleh besarnya penggunaan lahan dan hutan yang melampaui daya dukung wilayahnya. Aktivitas ini seringkali tidak diikuti dengan kaidah konservasi tanah dan air, seperti penanaman sawit pada daerah resapan air, pembukaan lahan untuk tanaman gambir pada daerah hulu, dan tingginya aktivitas perambahan hutan di daerah tangkapan air. Hal tersebut telah mengancam kelestarian hutan sebagai penghasil dan pengatur tata air, sehingga berdampak pada hilangnya sumber mata air yang berakibat menurunnya debit air. Kondisi ini tentu akan mengancam keberadaan Kabupaten Agam sebagai daerah tangkapan air, sekaligus sumber air bagi keberlangsungan program PLTMH. Mulai April 2011, LSM Operation Wallacea Trust, sebuah lembaga yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian lingkungan, mendapat dukungan pendanaan dari Kedutaan Denmark untuk memberikan penyadaran dan bantuan teknis kepada masyarakat dalam kegiatan pengelolaan daerah tangkapan air. Sasaran wilayahnya meliputi daerah penerima program PLTMH di Kabupaten Agam. Operation Wallacea Trust atau OWT telah menetapkan beberapa nagari model, antara lain Nagari Salareh Aya,
Nagari Pagadi, dan Nagari Malakla. Di mana pada lokasi-lokasi yang memiliki PLTMA inilah kita mencoba untuk bagaimana melakukan pengelolaan daerah tangkapan air agar kualitas air yang dihasilkan dari daerah tangkapan air yang mendapatkan program PLTMA ini tetap dapat terjaga kualitasnya dengan baik. Dalam program ini, OWT melakukan serangkaian kegiatan meliputi pelatihan, pendampingan teknis, dan penyadaran lingkungan. Pendampingan teknis yang dilakukan OWT antara lain melakukan pemilihan pohon induk desa, melakukan koleksi benih tanaman unggulan lokal untuk pembibitan, membangun kebun bibit desa atau persemaian nagari, serta memfasilitasi terbangunnya kolaborasi aksi penanaman yang melibatkan peran berbagai pihak. Terkait dengan kegiatan pengelolaan daerah tangkapan air, kita menerapkan beberapa strategi atau tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat untuk memaparkan program-program yang akan diaplikasikan terkait dengan pengelolaan daerah tangkapan air. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pelatihan, beberapa pelatihan yang sudah dilakukan terkait dengan pengelolaan daerah tangkapan air adalah teknik rehabilitasi daerah tangkapan air dan teknik pembibitan serta pembuatan persemaian, di mana di dalamnya juga kita perkenalkan beberapa teknik pembuatan yang terkait dengan pembentukan kualitas bibit unggul, seperti perbaikan media, pembuatan pupuk organik, kemudian bagaimana teknik menanam, memelihara, dan seterusnya, sehingga terbentuklah persemaian nagari yang berkualitas. Di samping itu juga pendampingan teknis kita lakukan pada saat implementasi rehabilitasi atau dalam rangka kegiatan penanaman di lapangan, sehingga masyarakat pada saat menanam sudah dapat dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, apakah itu pada kondisi tanah datar, apakah itu pada kondisi tanah berkelerengan, di mana penanaman pada tanah-tanah kelerengan akan mengikuti kontur. Sehingga teknik-teknik ini kita coba berikan pendampingan kepada masyarakat agar menghasilkan kualitas hasil penanaman yang baik. Selama ini masyarakat kita barangkali belum secara profesional di dalam penanaman, pengembangan dan budidaya tanaman, belum mengerti secara teknis. Dengan kehadiran OWT ini diharapkan masyarakat kita benar-benar bisa membibitkan juga, menanamkan, memelihara, dan sampai nanti menghasilkan. Melalui kegiatan rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air, diharapkan vegetasi hutan tetap terjaga dengan baik, sehingga fungsi hutan sebagai pengatur tata air sekaligus sumber air tetap terjaga. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui gerakan penanaman baik di tingkat nagari maupun kabupaten. Kini OWT bersama pemerintah dan masyarakat setempat melakukan aksi penanaman melalui gerakan Aga Menanam. Berlokasi di Nagari Salari Aya, Kecamatan Palembayan, secara simbolik dilakukan aksi penanaman ribuan pohon. Melalui acara ini kita bisa menyadarkan masyarakat ini loh gunanya, ini manfaatnya, ini substansinya, ini untuk mengatasi masalah kita, masalah banjir, erosi, dan juga longsor dan sebagainya. Jadi melalui kegiatan ini kita sadarkan masyarakat, tanamlah dan peliharalah. Di Nagari ini memang perlu hal-hal yang berkaitan dengan menanam pohon itu harus kita galakkan, karena di Nagari Salari Aya merupakan nagari yang berada di hilir dari catchment area. Jadi kita sudah merasakan bagaimana kita kekurangan air, kemudian ada bencana-bencana kecil-kecil seperti longsor, kemudian ada kekurangan air, kehilangan mata air, itu sudah dirasakan oleh seluruh masyarakat kita di Nagari Salari Aya. Tak hanya di Nagari Salari Aya, kegiatan penanaman juga dilakukan di Nagari Pagadi. Dalam kegiatan penanaman ini,
Puluhan siswa pun dilibatkan agar sejak dini mereka dapat memahami pentingnya menanam dan menjaga kelestarian alam. Kami sangat mendukung dengan program daerah tangkapan air yang dibawa langsung oleh tim OST ke Nagari Pagadi dalam rangka perlindungan hutan berbasis nagari dan dalam rangka penanaman di Nagari Pagadi. Dan harapan kami bukan hanya dalam 1 tahun atau 2 tahun, kami juga harapan kami bisa pendampingan berkelanjutan. OET tidak hanya bekerja dengan program dia, tetapi dia lebih bekerja bagaimana memberdayakan masyarakat, mengajak masyarakat untuk lebih kepada peduli lingkungan. Sehingga program-program OET ini akan lebih kita sinergiskan dengan program-program Kabupaten Agam untuk tahun-tahun yang akan datang. Semoga gerakan Agam Menanam bisa menjadi semangat dan inspirasi bagi masyarakat untuk lebih peduli dalam melestarikan alam dan mempertahankan hutan di Kabupaten Agam sebagai sumber air bagi kehidupan anak cucu kelak. Lestarikan alam! Lestarikan alam! Hijau